Halo semuanya, perkenalkan nama saya Sinta Anggraini dengan NIM 22041089 Unit 1 Pendidikan Guru Sekolah Dasar. Nah, video ini untuk memenuhi tugas UTS Pendidikan Nilai dan Moral. Nah, nilai dan moral ternyata merupakan fondasi dalam membangun kehidupan sosial yang harmonis. Nah, beradab dan saling menghargai. Namun, di era modern ini, kita semakin sering melihat berbagai fenomena yang mencerminkan menurunnya moralitas. Nah, baik di kalangan remaja, dewasa, maupun masyarakat secara umum. Nah, nilai ialah ukuran atau sebuah prinsip yang dianggap penting dan benar oleh suatu kelompok. Nah, masyarakat, sedangkan moral bentuk nyata dari penerapan nilai tersebut dalam perilaku sehari-hari. Contohnya nih, kejujuran merupakan nilai dan berkata jujur dalam kehidupan sehari-hari merupakan moral. Jadi, jika seseorang itu memahami nilai tapi tidak menerapkannya, artinya mereka itu moralnya menurun. Itulah yang terjadi. Nah, kita bisa melihat nih tanda-tanda penurunan moral di sekitar kita. Yang pertama, meningkatnya perilaku tidak jujur seperti maraknya korupsi, kemudian kemudian adanya plagiarisme dan manipulasi informasi. Kemudian yang kedua, menurunnya rasa hormat dan sopan santun, terutama nih pada orang tua, kemudian guru atau sesama teman sebayanya. Nah, kemudian juga maraknya kekerasan baik secara verbal maupun fisik, terutama di media sosial. Nah, ada beberapa faktor utama yang menyebabkan penurunan nilai dan moral di masyarakat. Mari kita lihat satu persatu. Yang pertama, ada pengaruh globalisasi dan teknologi. Nah, media sosial itu sering menampilkan gaya hidup bebas, kekerasan, kemudian konten-konten yang negatif dan ditiru tanpa filter. Nah, akibatnya banyak remaja yang lebih meniru gaya hidup orang luar negeri daripada mempertahankan kearifan lokal. Nah, yang kedua, ada lingkungan sosial dan kurang mendukung. Nah, apa sih itu lingkungan sosial yang kurang mendukung? Nah, ternyata jika seseorang berada di lingkungan yang permisif terhadap kebohongan, kekerasan, serta perilaku yang tidak etis, maka hal tersebut dianggap tidak wajar. Nah, padahal di lingkungan yang individualisme membuat kontrol semakin lemah. Nah, selanjutnya yang ketiga yaitu tekanan ekonomi dan gaya hidup yang konsumtif. Nah, apa sih itu? Nah, ternyata kesulitan ekonomi juga dapat membuat seseorang banyak melakukan hal-hal yang menyimpang dari moral. Nah, contohnya yang paling kali sering kita dengar yaitu korupsi, mencuri, ataupun sebuah kecurangan dalam pekerjaan apapun itu. Nah, kemudian selanjutnya kita akan membahas tentang upaya mengatasi penurunan nilai dan moral. Mari kita bahas. Nah, yaitu ada 3 upaya mengatasi penurunan nilai dan moral. Yang pertama, keluarga. Kenapa keluarga? Nah, keluarga harus menjadi tempat pertama pendidikan moral bagi anak. Nah, melalui keteladanan, kemudian ada komunikasi, kemudian yang hangat dan pengawasan perilaku terhadap anak. Nah, yang kedua adalah sekolah. Nah, perlu melakukan pendidikan karakter melalui kegiatan yang menanamkan nilai kejujuran, tanggung jawab, dan disiplin. Nah, yang ketiga ada masyarakat. Nah, secara umum harus kembali
norma sosial dan budaya lokal seperti gotong royong, kemudian sopan santun, dan musyawarah. Nah, sebagai penutup, nilai dan moral ternyata bukan hanya sekedar teori, tapi harus menjadi pedoman hidup dalam setiap tindakan kita. Nah, membangun masyarakat yang bermoral bukan tugas individu, tapi tanggung jawab bersama. Nah, mari kita mulai dari hal kecil, berkata jujur, kemudian menghargai orang lain, kemudian berbuat baik dan pamrih. Nah, dengan begitu kita dapat mengembalikan nilai-nilai luhur yang menjadi jati diri bangsa Indonesia. Nah, terima kasih sudah menonton video ini. Semoga bermanfaat dan mengapresiasi kita semua. Wassalamualaikum warahmatullahi